Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan pengantar prakarya. Topiknya kali ini adalah budidaya. Nah, kali ini kita sudah punya tim ahli, yaitu timnya Jamila dan kawan-kawan yang akan memaparkan materi pengantar prakarya dengan aspek budidaya. Selanjutnya saya silakan kelompok budidaya untuk memaparkan materinya, kemudian diakhiri dengan tanya jawab. Silakan kelompok budidaya. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok budidaya ingin mempresentasikan mengenai budidaya. Yang pertama, anggotanya ada Angelina Siotang dengan NIM 15046-21014. Yang kedua ada Dian Fadila 15046-21026. Yang ketiga ada Fani Nurjana 15046-21004. Yang keempat ada saya Jamila 15046-21002. Yang kelima Nasya Fitria Jaya dengan NIM 15046-21034. Yang keenam ada Nur Afia Fitriani dengan NIM 15046-21042. Dan yang terakhir ada Tasya Alia Sagita dengan NIM 15046-21050. Boleh di next. Lalu di sini ada bagian mind map yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Angelina Siotang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mind map budidaya. Budidaya itu terbagi menjadi 6 kelompok besar. Yang pertama itu ada tanaman sayuran, tanaman obat, ternak kesayangan, satwa harapan, ternak hias, dan ikan hias. Di dalam judul besar ini terdapat juga kelompok-kelompoknya. Yang pertama ada tanaman sayur. Tanaman sayur ini mempunyai jenis-jenis tanaman sayur. Kemudian ada sarana produksi, lalu ke tahap budidaya sayuran, dan terakhir itu ada alternatif media sayuran. Di tanaman obat juga terdapat jenis-jenis tanaman obat, sarana produksi, dan tahapan budidaya tanaman obat. Lalu ternak kesayangan. Di ternak kesayangan ini juga mempunyai jenis-jenis ternak kesayangan. Lalu bagaimana sarana budidaya ternak ini, kemudian tahap budidaya dan ternak kesayangannya. Lalu dilanjutkan dengan satwa harapan. Nah, di satwa harapan ini juga mempunyai jenis-jenis satwa harapan. Kemudian sarana dan teknik cara membudidaya satwa harapan ini. Lalu tahapan budidaya dan satwa harapan. Kemudian ada juga ternak hias. Ternak hias ini dibagi menjadi dua, yaitu jenis-jenis ternak hias dan sarana dan teknik budidaya. Kemudian dari mereka ini disatukan menjadi evaluasi hasil budidaya. Dari evaluasi hasil budidaya ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu pengamatan, pengolahan data, dan penyajian hasil. Dan yang terakhir itu ada ikan hias. Ikan hias ini juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis-jenis ikan hias, kemudian jenis wadah budidaya ikan hias. Kemudian dari kedua ini dijadikan menjadi satu, yaitu teknik budidaya ikan. Dari teknik budidaya ikan ini dibagi menjadi 2. Pertama, persiapan wadah budidaya ikan, dan yang terakhir itu teknik pemeliharaan ikan. Baik, selanjutnya ada pengertian dari budidaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Budidaya adalah pengembangan dan perkembangbiakan yang dapat dibagi menjadi pertanian dan peternakan. Umumnya, budidaya diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah direncanakan sebagai upaya untuk memelihara sumber daya hayati yang ada pada suatu lahan dengan tujuan diambil manfaat atau hasil panennya. Next. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang budidaya tanaman sayuran.
sayuran adalah bahan pangan yang biasanya dikonsumsi oleh manusia karena banyak mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman yang digunakan berdasarkan bagiannya. Yang pertama adalah jenis sayuran akar. Jenis sayuran akar adalah jenis sayuran yang dikonsumsi pada bagian akarnya atau umbinya. Jenis sayuran ini biasanya ditanam dan dikonsumsi banyak mengandung karbohidrat, contohnya seperti umbi, kentang, dan lobak. Lalu ada jenis sayuran batang. Jenis sayuran batang ialah jenis sayuran yang dimanfaatkan pada bagian buku atau ruasnya saja. Contohnya tanaman tebu, asparagus, dan rebung. Lalu di sini juga ada jenis sayuran bunga. Jenis sayuran bunga ialah jenis sayuran yang dimanfaatkan pada bagian bunganya saja. Contohnya seperti bunga turi, bunga brokoli, bunga kol, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada jenis sayuran tangkai. Jenis sayuran tangkai tadi itu sama dengan jenis sayuran batang karena digunakannya pada bagian tangkainya. Lalu ada jenis bagian biji. Jenis bagian biji ini sayuran yang digunakan pada bagian biji-bijiannya. Contohnya seperti kacang tanah, terus kacang merah. Lalu next. Nah, sarana budidaya tanaman sayuran. Dalam memproduksi atau membudidayakan sebuah tanaman sayuran dibutuhkan sarana, alat, dan bahan. Alat di sini meliputi gembor, skop, dan garu. Lalu alat-alat yang digunakan untuk memelihara tanaman misalkan seperti gunting, cetok, dan lain-lainnya. Next. Nah, di sini ada beberapa bahan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah benih atau bibit. Benih atau bibit itu memiliki perbedaan. Kalau benih itu bentuknya seperti biji, kalau bibit itu bentuknya tanaman yang sudah tumbuh kecil. Terus hal utama yang dibutuhkan saat memilih benih itu harus memilih benih yang berkualitas tinggi seperti dari mutu genetiknya yang baik. Terus sudah diresmikan juga oleh Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih. Lalu yang kedua ada pupuk. Pupuk diberikan untuk melengkapi ketersediaan nutrisi dalam tanah agar tanah dapat tumbuh dengan subur. Lalu jenis pupuk yang bisa digunakan adalah jenis pupuk organik, yaitu pupuk kandang atau pupuk kompos. Selain itu ada pula jenis pupuk anorganik yaitu urea, NPK, KCI, TSP, dan ZA. Next. Nah, di sini ada pestisida. Pestisida ini digunakan untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OTP. Jenis pestisida ini ada dua, pestisida alami dan ada pula pestisida buatan. Lalu ada media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya suatu tanaman kan. Nah, media tanam ini dibedakan menjadi dua, yaitu media tanam organik dan anorganik. Media tanam organik itu ada arang, sekam, kompos, sabut kelapa. Kalau yang anorganiknya itu ada gel, pasir, pecahan batu, spon, atau vertikulit. Next. Tahapan budidaya tanaman sayuran. Budidaya tanaman sayuran adalah suatu cara untuk mengolah tanaman untuk mendapatkan hasil yang tinggi dan mutu yang baik. Pembudidayaan tanaman sayuran dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pengolahan tanah. Sebagian besar tanah diusahakan kering sebagai tujuan untuk tempat tumbuh yang sesuai
bagi tanaman. Pengolahan tanaman harus diolah terlebih dahulu dengan cara digemburkan dan diberi perlakuan yang sesuai dengan syarat tanaman yang ingin ditanami. Lalu yang kedua, next. Yang kedua adalah pembibitan. Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik serta cara penanganan yang benar. Yang ketiga ada penanaman. Dalam penanaman ada dikenal dengan dua cara, yaitu penanaman bahan tanaman benih atau tanaman dengan disemai terlebih dahulu. Untuk mengurangi resiko kematian pada tanaman, tanaman yang memerlukan pemeliharaan intensif. Lalu ada mengatur tanaman sesuai dengan pengembangan teknologi tempat guna, terutama bagi benih yang terlalu kecil, serta memanfaatkan waktu musim tanam tiba. Next. Yang keempat ada pemeliharaan tanaman. Adapun tindakan pemelihara tanaman sayuran yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah bibit yang mudah layu perlu disesuaikan waktu tanamnya. Terus penyiangan yang intensif dapat menekankan populasi dan mengurangi kesempatan tumbuhnya gulma. Terus ada penimbunan dan penggemburan dilakukan untuk perbaikan sifat tanah yang sebagai tempat tumbuhnya gulma. Perbaikan saluran drainase untuk mencegah terjadinya genangan atau kelebihan air yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Ada penyiraman agar tanah tetap lembab. Ada pemupukan dilakukan berdasarkan waktu dan jenis serta dosis yang tepat. Lalu yang terakhir ada pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan pestisida dilakukan sesuai dosis dan jenis serangan agar tidak merusak si tanaman yang ingin dibudidayakan. Next. Yang kelima ada pemanenan. Penentuan saat panen suatu tanaman sayur hendaknya selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas tanaman tersebut. Pemanenan tanaman sayuran yang kurang tepat dapat merusak sayuran. Terus ada tahapan pasca panen. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi sehingga mudah rusak atau busuk. Nah, di sini ada contoh budidaya tanaman kangkung dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah penyiapan lahan, persiapan lahan yang layak untuk tanaman kangkung. Yang kedua adalah persiapan bibit dan penanaman. Misalkan untuk luas tanah 1 hektar dibutuhkan benih sebanyak 10 kg. Lalu ada pemeliharaan. Hal yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan air, pengendalian gulma, serta menjaga tanaman dari hama dan penyakit. Yang keempat ada pemanenan. Pemanenan dilakukan setelah tanaman berusia kira-kira 25 hari setelah ditanam. Lalu yang terakhir ada penanganan pasca panen. Dilakukan untuk menjaga kesegaran kangkung sebelum diperdagangkan. Contohnya seperti diikat terlebih dahulu lalu dicuci menggunakan air garam. Nah, di sini ada alternatif media tanam, hidroponik, dan vertikultura. Tanaman hidroponik merupakan salah satu alternatif media tanam yang digunakan tanpa menggunakan tanah. Begitu juga vertikultura. Next. Nah, untuk tahapan budidaya hidroponik ada pembibitan, lalu persiapan larutan nutrisi yang disediakan larutan nutrisi yang diberikan dalam bentuk genangan atau mengalir. Lalu penanaman seperti pemindahan bibit ke dalam wadah yang sudah diisi media yang telah disterilkan. Lalu perawatan dan yang terakhir adalah panen. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu materi tentang budidaya tanaman obat.
Next. Tanaman obat. Tanaman obat ini yaitu suatu cara pengolahan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan berbaik. Tanaman obat biasanya fungsinya untuk menyembuhkan penyakit yang bisa dari dalam tubuh hingga di luar tubuh, seperti penyakit luar. Lalu ada beberapa jenis tanaman obat yang akan saya bahas, yaitu salah satunya temulawak, Curcuma santoriza. Dia mengobati penyakit mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Lalu ada jeruk nipis, yaitu Citrus aurantifolia, dapat mengobati penyakit batuk, flu, demam, sembelit, dan bau badan. Nah, biasanya jeruk nipis ini dijadikan alternatif obat untuk batuk. Sepertinya kita sering menjumpai dengan mencampurkan kecap dengan jeruk nipis. Lalu sirih atau Piper beetle mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan, eksim, dan alergi. Daun sirih ini pun juga sering digunakan untuk kelengkapan nginang di dalam kebudayaan Jawa. Biasanya dikunyah-kunyah untuk menjaga kesehatan gigi. Lalu untuk tanaman patah tulang atau Euphorbia tiruchelli. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Cabang dan rantingnya pun jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Biasanya patah tulang ini bakal lebih sering dijumpai di pedesaan karena lebih banyak nyamuknya. Next. Lalu untuk tahapan budidaya tanaman obat. Nah, tahapan budidaya tanaman obat ini tidak jauh berbeda dengan tahapan budidaya tanaman lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman obat. Yang pertama yaitu pembibitan. Cara perbanyakan bibit merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan budidaya tanaman obat. Perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cara vegetatif atau generatif. Lalu yang kedua adalah pengolahan tanah. Setiap jenis tanaman obat membutuhkan kondisi tanah tertentu agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jenis tanaman obat semusim atau tanaman berbentuk perdu membutuhkan bedengan atau tempat tumbuhnya. Tetapi tanaman obat tahunan tidak membutuhkan bedengan. Lalu yang ketiga adalah penanaman. Lubang dan alur tanam dibuat pada bedengan. Jarak lubang tanam disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Tanaman obat yang tumbuh yang merambat seperti sirih dan lada membutuhkan tegakan agar tidak layu. Tegakan dapat berupa panjatan hidup atau mati. Tegakan dapat dipasang kira-kira 10 cm dari tanaman. Lalu selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan ini bisa seperti penyiraman, penyulam, pemupukan, penyenangan, pembumbunan, sampai pengendalian OPT. Biasanya yang sering kita jumpai yaitu lebih gampang caranya itu dengan penyiraman, lalu pemupukan, dan penyiangan. Penyiangan ini menggunakan gulma yang harus dilakukan agar tidak ada kompetisi antara tanaman budidaya dan gulma dalam mendapatkan hara dan cahaya mataharinya. Lalu selanjutnya yaitu panen dan pasca panen. Cara penanganan setiap jenis tanaman obat berbeda-beda. Ada tanaman yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya, dan ada pula yang dipanen hanya bagian tertentu saja. Umur panen dan bagian yang akan dipanen juga mempengaruhi cara panen dan pengolahan pasca panen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, bagian herbarium.
Selanjutnya ada herbarium. Herbarium ini adalah kegiatan pengawetan yang bisa dilakukan sebagai sarana mengidentifikasi jenis tumbuhan. Terdapat 3 tahapan dalam membuat herbarium. Yang pertama itu tahap pengumpulan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengambil atau memilih tumbuhan yang akan digunakan sebagai spesimen herbarium adalah yaitu 1, jika tumbuhan berbentuk herbal kecil, maka diupayakan diambil tumbuhan lengkap dengan bagian akar, batang, daun, serta bunga jika tumbuhan itu memiliki bunganya atau biji. Kemudian yang kedua, jika tumbuhan berbentuk perdu atau pohon atau sejenisnya, maka yang kita ambil itu adalah bagian yang lengkap atau dengan dahan, bunga, maupun buah. Kemudian, jika tumbuhan berbentuk parasit, maka selain dipilih, tumbuhan yang lengkap dan dengan bagian tumbuhan harus pula disertakan. Lalu yang keempat itu tumbuhan yang telah diambil. Tumbuhan yang telah diambil itu masing-masing diberi nomor label untuk menulis keterangan secukupnya seperti koleksi, tanggal pengambilan, kemudian lokasi pengambilan, ketinggian tempat, nama daerah, atau jenis-jenisnya. Bagi tumbuhan yang mudah lepas itu, setelah kering sebaiknya direndam terlebih dahulu dalam alkohol sebanyak 95% sehari atau dicelupkan ke dalam air mendidih. Kemudian tahap pengeringan. Tahap pengeringan atau pengepresan. Tumbuhan yang telah diambil selanjutnya dikeringkan atau dipres. Pengeringan ini dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu pertama, tumbuhan ditempatkan di antara koran dengan posisi tumbuhan diatur sedemikian rupa dan letak daun yang permukaannya atas dan nada yang permukaannya bawah. Selanjutnya tumbuhan-tumbuhan tersebut diletakkan di 2 sisi dan di antara keduanya itu diberikan pemberat agar cairan pada tumbuhan tersebut keluar dan meresap pada kertas pengisap. Jadi di sini pemberatnya itu bisa batu ataupun alat berat lainnya yang bisa mengeluarkan air dari sisi kanan dan sisi kiri tumbuhan. Kemudian ada bagi tumbuhan yang memiliki batang atau akar yang tebal, sebelum dipres harus dibelah terlebih dahulu untuk mempercepat pengeringan dan diberi alkohol untuk menghindari tumbuhnya jamur di bagian tumbuhan tersebut. Lalu kemudian ada tahap pembuatan. Tahap pembuatan ini tumbuhan yang telah kering dan telah diberi perlakuan anti serangga atau makhluk perusak lainnya kayak seperti hama, kita harus menempelkan pada kertas manila putih yang mungkin ukurannya itu bisa diberi ukuran 28 x 43 cm. Penempelan ini dapat dilakukan menggunakan lem atau dengan benang dan lain sebagainya. Kalau ada bagian lain yang lepas, tersebut dimasukkan ke dalam amplop kecil, kemudian amplop tersebut ditempelkan pada kertas herbarium. Penempelan yang baik adalah yang tidak permanen dan tidak permanen. Artinya masih memungkinkan kita dapat mengamati dengan membolak-balikan tumbuhan. Kemudian ada juga tahap determinasi atau identifikasi. Nah, tahap ini tumbuhan selanjutnya diidentifikasi atau dideterminasi
untuk menentukan nama ilmiah atau takson tumbuhan tersebut. Kemudian ada pemberian etiket atau label. Nah, tumbuhan yang telah ditempel pada kertas herbarium sebelumnya, selanjutnya diberikan etiket atau label. Pada etiket atau label tersebut biasanya akan diberikan nomor koleksi, nama kolektor, tanggal koleksi, nama familia atau suku, kemudian nama genus atau marga, selanjutnya nama spesies atau jenis, nama determinator atau yang disebut dengan determinasi, tanggal determinasi, nama daerah tumbuhan tersebut, kemudian lokasi pengambilannya, ketinggalan tempat, dan ciri-ciri khas tumbuhan tersebut. Yang terakhir ada penataan dan penyimpanan herbarium. Spesies herbarium yang telah lengkap ini selanjutnya akan ditata atau disusun sedemikian rupa dalam ruangan herbarium. Misalnya dengan kantongan sistem lalu disimpan dalam kotak-kotak herbarium yang di dalam kelompoknya itu masing-masing, atau yang sudah dipisahkan dari macam-macam tumbuhan yang sudah di herbarium. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, sebentar. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya mau tanya dulu. Kenapa herbarium masuk ke dalam bahasan budidaya? Mungkin Angelina bisa menjelaskan? Apakah ada di buku prakarya? Rujukannya dari mana? Halo, gimana? Baik, sebentar, Bu. Soalnya kayaknya selama saya ngajar budidaya, baru kali ini dengar materi herbarium masuk ke dalam budidaya. Saya pengen tahu rujukannya apa. Tapi menarik banget, saya jadi pengen tahu. Karena tadi, semoga teman-teman yang di rumah menyimak ya. Yang lain menyimak dan paham apa sih herbarium gitu. Karena kalau saya sebagai anak biologi, paham betul apa itu herbarium. Dan tadi lumayan, kok ada herbarium di sini gitu. Nah, ada nggak? Apa coba? Bisa nggak dijelasin kenapa masuk ke dalam budidaya? Sebenarnya tidak ada di buku, Bu. Cuman jadi herbarium itu kayak koleksi. Jadi buat orang-orang yang suka budidaya itu, jadi itu bisa bisa sebagai peneliti buat mereka, Bu, atau peneliti di budidaya tanaman obat. Oke, karena konsepnya agak berbeda ya. Kalau membudidayakan artinya kita kan memperbanyak. Sedangkan konsep herbarium itu lebih ke pengawetan. Nah, tadi tuh kegiatan pengawetan. Jadi bukan mengkultivasi, bukan membuat sebuah produk menjadi lebih banyak gitu. Tapi biasanya kalau misalnya kita menemukan sebuah spesimen yang bagus di lapangan, kita biasanya ambil untuk herbarium supaya kita punya sampelnya. Jadi kalau saya nih dulu di biologi, kalau misalnya saya ke hutan, saya ketemu pohon pinus, ketemu lumut yang jarang ditemukan di kota, maka saya akan ambil, saya jadikan herbarium. Tujuannya untuk sumber belajar. Jadi kalau saya ngajar di kelas akan lebih mudah saya menjelaskannya. Ini ada subjeknya loh, kita nggak perlu ke lapangan, tapi saya sudah buatkan herbariumnya. Nggak apa-apa, ini buat materi tambahan ya, tapi harus dipahami konsepnya agak berbeda. Terus saya jadi pengen nunjukin nih, semoga teman-teman yang di rumah tadi nangkep ya, apa sih herbarium gitu. Seperti apa bentuknya. Nah, tadi kalau dibilang, soal tadi materi cukup banyak tentang herbarium, gitu, dari pengumpulan, pengeringan, sampai ke pembuatan. Nah, saya pengen coba contohin, di biologi itu kita biasanya herbarium yang simple aja, nggak susah. Kalau tadi ada yang direndam, ada yang dikeringkan di kertas manila, gitu. Kalau kita di biologi biasanya ambil yang mau dispesimenkan, kemudian kita taruh di tengah-tengah buku kayak gini. Kemudian ditutup, jadi nanti dia akan mengering dengan sendirinya. Nah, saya ada beberapa spesimen nih. Ini daun, saya ambil di London 2017 waktu itu.
Saya bawa, dan sekarang bentuknya kayak gini tuh, udah nggak ada. Tahu nggak daun maple yang kayak di film-film itu tuh? Nah, jadi bentuknya sebenarnya nggak susah sih. Jadi bisa langsung kita keringkan, taruh di buku, dijepit di buku yang tebal. Tujuannya apa? Biar dia airnya mengering. Biar dia terhimpit itu kan, jadi airnya kering, jadi tinggal ininya aja, tinggal rangkanya aja. Terus saya juga punya satu lagi. Ini daun purpurea, daun kupu-kupu. Bentuknya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi anak biologi erat banget. Nah, saya tadi tuh udah jarang banget dengar kata herbarium. Tiba-tiba muncul di sini kan. Saya tertarik banget ya gitu. Tapi saya perlu luruskan kalau ini bukan bagian dari budidaya gitu ya. Tapi menarik banget untuk teman-teman yang suka koleksi tumbuhan misalnya. Jadi kalau misal kalian pergi ke daerah tertentu, kayak saya ke London kan, kapan lagi ke sana ya kan? Kapan lagi saya punya spesimen dari sana? Kalau saya nggak ambil atau cuman di foto aja, tentu beda. Saya nggak bisa bawa sekarang. Nah, itu herbarium ini salah satu cara untuk mengabadikan tumbuhan. Begitu. Sebab tekniknya banyak, nggak cuma diambil doang, harusnya diidentifikasi. Ditulis tulang daunnya seperti apa, bunganya seperti apa. Terus saat ditemukan panjangnya berapa, warna aslinya seperti apa. Karena kayak gini warnanya kan berubah. Gitu. Jadi ini merupakan satu teknik untuk pengawetan, bukan masuk budidaya. Gitu ya. Silakan dilanjutkan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya ada budidaya ternak kesayangan dan ternak hias. Lanjut. Ternak hias merupakan jenis hewan yang dibudidayakan atau dirawat disertai pengembangbiakan karena keunikan yang dimilikinya. Sedangkan teknik ternak kesayangan adalah hewan yang dipelihara atau dirawat saja karena kekhasan dan keunikan, seperti keindahan bulunya, suaranya, dan kelucuan perilakunya. Jenis ternak hias dan ternak kesayangan ini adalah contoh jenis ternak hias dan ternak kesayangan. Yang pertama itu ada kelinci. Kelinci merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging, kulit, dan untuk kepentingan berbagai pekerjaan di laboratorium. Beberapa bangsa kelinci dikembangkan karena keindahannya dan dipelihara sebagai binatang kesayangan ataupun ternak hias. Bangsa kelinci yang dipelihara biasanya memiliki keindahan, mempunyai daging yang sedikit, namun kulitnya sangat berharga. Yang kedua itu ada hamster.